Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Saudaraku yang berbahagia dimanapun kalian berada, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Harus bulan yang penuh dengan keistimewaan, pasti bulan yang senantiasa dinantikan oleh setiap hati, didambakan oleh setiap insan yang rindu akan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu langit, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan semuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 1899, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa satturtis syayatin." Rawahul Bukhari. Ketika Ramadan datang, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan semuanya dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Sharh Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan 3 hal. Yang pertama, ketika pintu-pintu langit dibuka, yang melambangkan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya dengan memudahkan segala dosa untuk diijabah. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup sebagai rahmat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, setan-setan semuanya dibelenggu agar mereka tidak bisa mengganggu kita dan kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya cintai, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah taliyul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Barang siapa yang berpegang, yang berpedoman kepada Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah pedoman bagi setiap manusia dan bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan barang siapa yang mengingkari Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang keras hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzi la fihi minal Qur'ani lahu jafa." Sesungguhnya orang yang tidak mengambil bagian dari Al-Quran, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang keras hatinya. Maka apabila orang sudah keras hatinya, maka celakalah dia di dunia dan akhirat. Adapun golongan yang kedua, yaitu adalah hafizul lisan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kita sebagai manusia hendaklah kita berkata yang baik-baik. Karena apa? Karena keselamatan manusia itu terletak pada menjaga lisannya. Adapun golongan yang ketiga, yaitu mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Ketika bulan Ramadan, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, terutama orang yang berpuasa, adalah sebaik-baiknya sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman fi Ramadan fa innahu misla ajrihi."
barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut. Adapun golongan yang terakhir atau yang keempat adalah as-shaimu fir Ramadan, orang-orang yang berpuasa ketika Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menggapai ketakwaan yang sesungguhnya. Ulama mendefinisikan takwa adalah melakukan segala perintahnya, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Puasa adalah amalan yang menguatkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Karena puasa adalah ibadah yang sangat khusus. Kenapa bisa dikatakan sebagai ibadah yang sangat khusus? Karena Allah lah yang akan langsung memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, pagi cerah dengan sinar mentari, burung berkicau riang bernyanyi. Dengan Ramadan dunia lebih berarti, membawa kebahagiaan setiap hari. Allahumma ballighna Ramadan waj'alna fihi minal muttaqin wal maghfurin. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.